Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya Bristory, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Tetek. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kita lanjut lagi cerita tentang Teteh. Kali ini saya akan sedikit menyinggung sisi lain dari beliau, jadi sepertinya nggak terlalu serem. Rumah Teteh itu, entah sirkulasinya yang bagus atau gimana, udara di dalamnya selalu segar, jadi membuat selalu betah berlama-lama di dalamnya. Bandung kan emang udaranya dingin, Bri. Ya juga sih. Tapi kan ada rumah yang isinya engap, angin gak ngalir, walaupun udara di luar sejuk. Suasananya rumah banget, karena bentuknya emang rumah, bukan kayak kos-kosan pintu baris gitu. Makanya teman-teman satu kampus atau setongkrongan betah banget main ke situ. Walaupun jarang ada yang mau nginep kalau nggak terpaksa, karena tahu yang punya rumah menyeramkan. Ya, si Teteh itu. Nah, kali ini saya akan cerita ketika ada teman dari luar kota yang menginap beberapa hari di rumah Teteh. Namanya Dedi. Kami berteman sejak SMP. Ketika saya kuliah di Bandung, dia kuliah di salah satu institut pertanian yang ada di Bogor. Yalah, IPB, gak ada lagi. Kalau sedang libur kuliah, biasanya anak satu ini jalan ke Bandung dan menginap di kosan saya. Nah, saya mau cerita ketika Dedi untuk kali pertama berkunjung ke rumah Teteh. Waktu itu Dedi belum tahu alamat rumah, jadi rencananya saya mau jemput dia di terminal sepulang dari kampus. Lupa waktu hari itu hari apa, yang pasti bukan Sabtu atau Minggu. Tapi saya ingat, sebelum ke terminal Lui Panjang, saya sempat untuk pulang ke rumah dulu. Ketika sampai rumah, saya kaget. Lah ternyata, tiba-tiba Dedi udah ada di kamar. Ya syukurlah, saya jadi gak perlu jauh-jauh ke terminal. Kok udah sampai aja lo, Dad? Kok bisa? Gimana caranya? Kan jauh dari terminal, kataku penasaran. Iya, tadi dari terminal gua telepon ke rumah ini karena HP lo gak aktif. Males gue lama-lama nunggu di terminal. Lah, tadi siapa yang angkat telepon rumah? Tanyaku lagi. Kayaknya pembantu lo deh. Dia yang kasih tahu petunjuk jalan ke rumah ini. Gua harus naik angkot apa, turun di mana? Jelas banget dia ngasih taunya. Ketika gue sampai pun, dia yang bukain pintu, terus ngasih tahu kamar lu yang mana. Jawab Dedi santai sambil cengengesan. Di rumah memang ada mbak yang beberes rumah dan cuci pakaian, tapi hanya datang pada hari Sabtu dan Minggu. Dan waktu itu bukan hari Sabtu atau Minggu, tapi saya lupa pastinya hari apa. Emang dia bilang apa waktu lu telepon? Tanyaku penasaran. Dia bilang ini Teteh, terus dikasih petunjuk jalan, jawab Dedi. Waktu itu sekitar jam 2 siang, entahlah Dedi bilang begitu. Saya langsung cek kamar lain satu persatu. Iya, tebakan kalian benar, di rumah gak ada siapa-siapa, kosong, cuma ada Dedi aja. Itu yang buat saya yakin kalau perempuan itu adalah Teteh. Intinya begini percakapan Dedi dan Teteh via telepon. Halo, Brinya ada? Brinya masih kuliah. Ini siapa? Ini Dedi, temannya Bri dari Bogor. Maaf, ini siapa? Ini Teteh. Mas Dedi langsung kesini saja. Setelah itu Teteh langsung kasih alamat lengkap rumah dan petunjuk jalan. Dedi pun langsung meluncur ke rumah Teteh. Begitu sampai di depan rumah, Dedi langsung mengetuk pintu. Menurut ceritanya, dia cukup lama menunggu di depan rumah karena nggak ada yang membukakan pintu.
Masih menurut cerita Dedi, kira-kira 30 menit kemudian pintu akhirnya ada yang buka. Dari dalam rumah muncul perempuan yang mempersilahkan masuk. "Silakan masuk mas, kamar Pri yang sebelah sini, pintunya nggak dikunci kok." Teteh bilang begitu, seraya menunjukkan yang mana kamar saya. Setelah memperkenalkan diri dan mengucapkan terima kasih, Dedi langsung masuk kamar, dan Teteh berjalan ke arah bagian belakang rumah. "Pembantu lo kayaknya sakit tuh, wajahnya pucat, kuyuk gitu kelihatannya," kata Dedi menambahkan sambil mengakhiri cerita. Selama sekitar 3 hari Dedi tinggal di rumah Teteh. Saya dan teman-teman penghuni lain gak pernah cerita apapun tentang Teteh. Belum waktunya. Dedi penakut, bisa ribet ntar. Biarin aja dia tetap berpegang pada ceritanya sendiri. Masih pada hari itu juga, ketika malam menjelang, kami ngobrol berdua di kamar sampai hampir tengah malam. Tapi sekitar jam 12, saya ngantuk berat dan akhirnya ketiduran. Setelah gak lama saya tidur, sekitar jam 1 saya terbangun. Saya lihat Dedi gak ada di kamar. Kemana itu anak? Ah, mungkin ke toilet, pikirku dalam hati. Gak lama Dedi kembali masuk kamar. "Cewek di kamar sebelah kayak punya masalah berat ya Bri, nangis dan ngomong sendirian." Jadi Dedi memang beneran ke toilet yang dekat kamar, dan dia mendengar ada suara perempuan menangis terseduh-seduh dan bicara sendiri di kamar sebelah. Padahal kamar itu nggak ada penghuninya alias kosong. Pernah beberapa kali ada yang mengisi, tapi nggak pernah ada yang betah lama-lama. Pada nggak tahan. "Lo ngupingin kamar sebelah, Dad?" tanyaku. "Nggak ngupingin, nggak sengaja denger. Pas gua lewat di depan pintunya, dia nangis terseduh-seduh, jadi ikutan sedih dengernya," jelas Dedi. Pada malam itu saya nggak cerita yang sebenarnya ke Dedi. Nggak bilang kalau kamar sebelah itu kosong. Saya nggak mau dia jadi ketakutan. Tapi pada akhirnya nanti saya terpaksa cerita juga mengenai Teteh, karena dia terbilang sering main ke Bandung. Reaksinya seru, nanti saya ceritakan kapan-kapan. Sebelum Dedi datang berkunjung, saya juga beberapa kali dengar suara yang berasal dari kamar itu. Kadang terdengar suara perempuan tertawa, kadang berbicara sendiri, kadang suara cekikikan kecil. Kadang terdengar menangis sedih dengan suara bergetar menahan perih. Kalau lagi takut, begitu mendengar suara itu, saya langsung lari ke kamar lain yang ada penghuninya. Kalau lagi berani, saya malah penasaran. Pernah suatu kali saya pengen tahu perempuan dalam kamar ini lagi ngomong apa sih, dan saya dekatkan telinga ke pintu kamarnya. Perempuan itu bicara dengan logat Sunda, campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. "Masalah gak pernah selesai, aku gak kuat lagi." Kira-kira begitu keluh kesah dari suara yang saya tangkap. Suaranya terdengar seperti suara perempuan berumur 30-an. Belakangan kami semua menganggap suara itu adalah suara Teteh. Saya sampai sekarang masih sedih kalau ingat. Jadi semasa kuliah dulu, dimanapun tempat saya kos, kamar saya selalu jadi base camp. Karena isi kamar lengkap, ada TV, sound system, gitar, komputer, PlayStation, dan lain-lain, lengkap. Gak pernah rapi jadinya, acak-acakan melulu. Begitu juga ketika saya tinggal di rumah Teteh, sama saja. Jadi seringkali kalau pergi, pintu kamar gak saya kunci. Penghuni rumah yang lain bebas keluar masuk kamar. Alhamdulillah, teman-teman saya baik-baik semua. Gak pernah ada yang aneh-aneh di kamar. Gak pernah ada barang hilang juga. Aman. Sisi dan Memi juga sama saja. Mereka kadang nonton TV di kamar saya malam-malam, padahal di atas ada TV. Seringkali sayanya udah tidur, tapi mereka tetap lanjut nonton TV sampai larut malam. Kalau nggak nonton TV ya mereka pakai komputer atau sekedar dengerin musik. Nah, pada suatu malam, saya lupa malam apa. Sisi nonton TV di kamar. Awalnya ada Doni. Tapi pada akhirnya Doni balik ke kamarnya duluan. Tinggallah saya berdua sama Sisi dalam kamar saya. Catat, selama saya tinggal di situ, nggak pernah terjadi hal-hal yang diinginkan. Hingga tiba saatnya ketika saya ngantuk berat. "Sisi, aku tidur duluan ya." Tiba-tiba ngantuk berat,
kamu sok aja lanjut nonton. Iya mas, aku juga bentar lagi ke atas kok, tanggung ini acaranya, jawab Sisi. Waktu itu kira-kira jam 10 malam. Akhirnya saya terlelap, nyenyak. Kasur saya tanpa ranjang, jadi langsung di atas lantai. Saat itu posisi saya tidur menghadap kiri, menghadap ke tembok, membelakangi tempat Sisi yang sedang duduk menonton TV. Sebelum benar-benar terlelap, beberapa kali saya dengar Sisi cekikikan sendiri melihat acara TV. Beberapa kali saya terjaga karena mendengar suara tertawa Sisi. Tapi hanya sebentar, sampai pada akhirnya saya benar-benar terlelap. Saya punya kebiasaan jelek yang dilakukan sejak dulu sampai sekarang. Saat saya tidur, HP selalu saya taruh di bawah bantal. Dan info saja, pada saat itu belum ada BBM ataupun WhatsApp, masih SMS-an. 1 atau 2 tahun kemudian, baru deh ada BlackBerry. Hingga pada akhirnya, saya terbangun lagi tengah malam. Posisi tidur belum berubah, masih menghadap tembok. Tapi lampu kamar sudah dalam keadaan mati, TV masih menyala. Saya masih dengar suaranya. Saya juga masih mendengar suara Sisi tertawa cekikikan menonton TV. Buset, Sisi masih nonton aja, udah jam 2 juga, gumamku dalam hati, tanpa melihat ke arah Sisi maupun ke arah TV. Posisi badan tetap menyamping menghadap tembok, membelakangi Sisi dan TV. Kemudian tangan saya meraih HP dari balik bantal dan melihat ada beberapa SMS yang masuk. Setelah saya cek satu persatu, ternyata ada SMS yang bikin saya bingung dan kaget. SMS dari Sisi yang isinya, Mas Bri, aku dan Memi ke rumah tante yang di Buah Batu ya. Maaf, TV lupa aku matikan, tadi buru-buru banget. SMS masuk jam 11 malam, sedangkan saat itu adalah jam 2. Dan suara perempuan yang pada awalnya saya pikir Sisi masih terdengar tertawa-tawa kecil di belakang saya. Itu bukan Sisi. Ya, ternyata itu Teteh yang cekikikan sambil nonton TV. Posisi Teteh persis di dekat punggung. Jaraknya kira-kira hanya 1 meter. Saya nggak berani ngapa-ngapain. Pura-pura tetap tidur dan memejamkan mata. Berdoa sebisanya. Berusaha sebisa mungkin menahan agar badan gak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba saya mencium semerbak bau wangi. Saya gak tahu itu wangi apa. Bau wangi khas yang saya masih ingat sampai sekarang. Sambil terus berharap semoga Teteh gak sadar kalau saya sudah terjaga, jantung saya berdetak gak karuan pengen nangis. Hingga tiba-tiba suara tertawa kecil berubah menjadi suara tangis selama beberapa menit. Setelah itu kembali, Teteh tertawa cekikan kecil. Semua itu berlangsung cukup lama, hingga tiba-tiba suasana berubah menjadi hening. Hanya terdengar suara TV, bau wangi juga ikut menghilang. Saya masih belum berani membalikkan badan. Keheningan itu berangsur agak lama, hingga saya dengar suara orang yang membuka pagar rumah. Ternyata Sisi dan Memi yang membuka pagar. Alhamdulillah, lega mendengar suara mereka di luar. Barulah saya berani membalik badan dan melihat keadaan kamar. Teteh sudah gak ada. Setelah mereka sudah masuk ke dalam rumah, kami ngobrol sebentar di ruang tengah. Ternyata mereka buru-buru pergi pada jam 11 karena mendengar kabar kalau ada sepupu mereka yang kecelakaan. Setelah itu saya gak berani tidur di kamar. Saya ngungsi tidur di kamar Doni sampai pagi. Masih ingat Dedi kan? Saya akhirnya cerita semua ketika kami dalam perjalanan ke terminal Lewi Panjang pada kunjungan pertama Dedi ke rumah itu. Gua mau cerita nih Dik, jangan kaget ya. Cerita apaan Bri? Tanya Dedi penasaran. Saya ceritain semuanya. Gini Dik, sebenarnya di rumah itu gak ada pembantu. Waktu lo pertama datang pun di dalam rumah gak ada orang alias kosong. Terus kamar sebelah kanan juga kosong, jarang ada penghuni yang betah. Paling lama hanya 2 minggu yang tahan di kamar itu. Dedi dia melongo. Terus kalau emang gitu, yang angkat telepon siapa? Yang bukain pintu siapa? Yang nangis-nangis di kamar sebelah siapa? Dedi nanya dengan nada agak tinggi. Saya ketawa-ketawa aja lihat Dedi panik. Kita manggil dia dengan sebutan Teteh. Beliau meninggal sekitar tahun 80-an. Yang angkat telepon Teteh,
yang bukain pintu Teteh, yang nangis-nangis di kamar sebelah Teteh juga. Aku coba menjelaskan pelan-pelan. Dedi makin bengong. Kenapa nggak cerita dari awal sih, Bri? Tega lo ya. Setelah tenang, Dedi mulai bercerita. Malam sebelum dia pulang ke Bogor, ada kejadian yang membuat dia bingung dan sedikit menyeramkan. Kejadiannya hanya sebentar. Sekitar jam 1 malam, dia ke toilet. Selesai aktivitas di toilet, Dedi kembali ke kamar. Dalam perjalanan, Dedi melihat ada perempuan yang sedang duduk di meja makan. Perempuan itu duduk sendirian. Penasaran, Dedi pura-pura ambil air ke dapur agar lewat depan perempuan itu. Selama 3 hari tinggal di situ, Dedi belum pernah bertemu dengan Memi atau Sisi. Makanya Dedi penasaran dengan perempuan di meja makan itu. Dedi mengira itu Memi atau Sisi. Padahal pada malam itu mereka nggak ada di rumah. Saya lupa sedang ada urusan apa di luar rumah. Ketika tepat melintas di depan perempuan itu, Dedi mencoba berbahasa basi. Maaf, ini Mbak Memi atau Sisi? Kenalkan, saya Dedi, temannya Bri. Ucap Dedi sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Dedi bilang, malam itu lampu di atas meja makan dalam keadaan menyala. Sehingga dengan jelas dia bisa melihat penampilan dan wajah perempuan itu. Apalagi setelah perempuan itu menatapnya balik. Menurut Dedi juga, perempuan itu nggak membalas uluran tangan Dedi. Dan ternyata setelah bertatap muka, Dedi baru sadar kalau perempuan itu adalah perempuan yang membukakan pintu waktu dia pertama kali datang. Hanya saja malam itu dia tampak lebih cantik dan bersih. Wajahnya nggak pucat seperti pertama kali Dedi melihatnya. Oh, kirain Memi atau Sisi, ternyata Teteh, ucap Dedi sambil cengengesan. Teteh hanya tersenyum, nggak berkata apapun. Dedi kemudian ambil gelas dan mengisinya dengan air. Setelah mengambil minum dari dispenser, Dedi balik badan dan kembali menghadap ke meja makan. Ternyata Teteh udah nggak ada di meja makan. Kemana sih Teteh? Kok cepet amat perginya? Ucap Dedi dalam hati. Tiba-tiba perasaan Dedi jadi nggak enak, merinding, dan bergegas dia lari ke kamar. Iya Di, itu Teteh, dia penunggu di rumah itu. Kenapa gue baru cerita sekarang? Ya karena takut lo jadi ketakutan aja. Dedi langsung bilang kalau berikutnya dia nggak mau menginap di rumah Teteh kalau berkunjung ke Bandung. Takut katanya. Tapi pada kenyataannya Dedi menginap di situ. Ada beberapa cerita lucu-lucu seram yang melibatkan Dedi dan Teteh. Nanti kapan-kapan saya ceritain. Waktu itu hari Selasa, sekitar jam 7 pagi. Saya dibangunkan oleh suara ribut-ribut yang berasal dari halaman rumah. Kamar saya memang langsung berhadapan dengan halaman, jadinya berisik banget kedengarannya. Ada apakah gerangan? Ketika saya intip dari jendela kamar, di luar terlihat ada teman-teman kos yang lainnya. Ditambah dengan beberapa tetangga dan ternyata ada Pak RT juga. Mereka semua sedang mengelilingi seorang laki-laki yang duduk lemah bersandar di tembok garasi. Lelaki itu terlihat lemas. Mereka semua tampak seperti sedang menginterogasi laki-laki yang berumur sekitar 20-an tahun itu. Penasaran, saya keluar dan menghampiri mereka. Oke, saya mau menggambarkan dulu keadaan dan situasi lingkungan sekitar rumah Teteh. Daerah itu termasuk daerah padat, tapi nggak kumuh. Rumah-rumah saling berhimpitan karena bukan komplek perumahan. Tahu apa ciri-ciri lingkungan yang padat penduduk? Ya, rawan pencurian alias banyak maling. Beberapa kali tetangga kami kehilangan motor, bahkan mobil. Ada juga yang rumahnya dibobol maling ketika dalam keadaan kosong. Tapi alhamdulillah, rumah Teteh aman-aman saja. Selain pastinya karena kuasa Allah, tapi ada sedikit bantuan dari Teteh juga. Kok bisa, Bri? Bisalah. Nah, hal ini ada hubungannya dengan orang-orang yang sedang pada kumpul di halaman rumah pagi itu. Jadi, ternyata orang yang duduk dan sedang diinterogasi itu adalah seorang pencuri. Dia mencoba masuk ke rumah Teteh lewat pintu samping. Tapi pencurinya gagal dan enggak membuahkan hasil. Emang kenapa, Bri? Kok gagal? Terus kenapa dia malah duduk di garasi, bukannya kabur dan melarikan diri? Akan terjawab nanti pada akhir cerita.
Sang pencuri, sebut saja Reza, bukan nama sebenarnya, bercerita panjang lebar mengenai proses pencuriannya. Menurut Reza, dia nggak merencanakan untuk mencuri. Dia baru berniat mencuri ketika sedang melintas depan rumah Teteh pada malam itu. Karena menurutnya, rumah terlihat sepi. Dia melihat ada pintu samping juga dan merencanakan masuk melalui pintu itu. Saat itu, di dalam rumah hanya ada saya, Asep dan Doni. Yang lainnya sedang nggak ada di rumah, termasuk Sisi dan Memi. Reza bilang sekitar jam 2 dia berjalan melintas. Setelah celingak-celinguk memperhatikan sekitar, Reza memutuskan untuk masuk, meloncati pagar rumah, dan kemudian menuju pintu samping. Setelah itu dia membobol pintu samping dengan obeng yang dia bawa. Gak makan waktu lama, pintu samping berhasil dibuka. Reza sempat ingin membatalkan aksinya ketika melihat lorong pintu samping dalam keadaan gelap dan menyeramkan. Tapi udah kepalang tanggung, Reza tetap melanjutkan aksinya. Dia berjalan menyusuri lorong gelap itu. Sebelah kanan adalah kamar Asep dan Doni. Mereka berdua ada di dalam kamar masing-masing. Reza berjalan pelan, mengikuti alur lorong yang pada ujungnya akan belok kanan dan bertemu dengan meja makan. Reza meraba-raba dalam keadaan gelap, berjalan pelan menyusuri lorong yang sudah mengarah ke meja makan. Dan betapa kagetnya Reza ketika matanya sudah terbiasa dalam gelap. Dia melihat perempuan sedang duduk di sisi meja makan. Menurut Reza, perempuan itu berambut sebahu, memakai baju berwarna gelap. Kami semua yakin kalau itu Teteh. Reza terpana melihat Teteh, dan Teteh menatap balik ke arah Reza dengan wajah mengerikan. Reza langsung balik badan dan berlari ke arah pintu untuk kabur dari situ. Tapi ketika Reza sudah sampai pintu dan mencoba membukanya, ternyata nggak bisa dibuka, terkunci. Reza panik karena tiba-tiba Teteh sudah berdiri di belakangnya. Kemudian tiba-tiba ada yang menarik kaki Reza. Reza terjatuh dan seperti ada yang menyeret badannya kembali ke ruang makan. Setelah terseret dan kembali sampai di ruang makan, Reza berusaha kabur lagi ke arah pintu. Ketika sampai di pintu, kejadian berulang lagi. Kaki Reza seperti ada yang menarik dan menyeretnya kembali ke ruang makan. Kebayang gak gimana paniknya Reza? Begitu terus, sampai pada akhirnya Reza lemas dan gak mampu berdiri, hanya mampu merangkak pelan untuk menggapai pintu. Sama saja, ketika sudah merangkak dan mencapai pintu, Teteh kembali menarik Reza masuk ke dalam rumah. Reza hampir pingsan. Menurut Reza, perjuangannya untuk menggapai pintu keluar berlangsung dari jam 2 sampai jam 5 subuh. Setelah itu Reza gak ingat apa-apa lagi. Sampai akhirnya Reza ditemukan oleh orang-orang sekitar dalam keadaan terbaring lemah di halaman rumah. "Kapok gak?" tanya Pak RT. "Kapok Pak, gak akan mencuri lagi," jawab Reza sambil menangis. Akhirnya kami menyerahkan Reza ke kantor polisi terdekat. Menurut teman-teman, cerita ini serem, sedih atau lucu. Seperti yang sudah beberapa kali saya ceritakan pada cerita-cerita awal, rumah Teteh jadi base camp teman-teman penghuni rumah, entah itu teman kampus atau teman nongkrong. Banyak yang betah berlama-lama di situ, mungkin karena suasananya nyaman dan agak jauh dari keramaian. Tapi jarang ada yang mau menginap kalau udah pada tahu keberadaan Teteh. Biasanya kalau sudah jam 9 malam baru pada bubar dan rumah kembali sepi. Nah, teman-teman yang mampir ini rata-rata membawa motor atau mobil yang diparkir di halaman rumah. Jadi kadang parkiran penuh. Lupa waktu itu hari apa, tapi di kamar saya ada Rudi dan Dedi. Dua-duanya teman kampus. Rudi bawa motor, Dedi bawa mobil. Selepas Isya, Rudi pamit pulang. Terjadilah peristiwa itu. Betapa kagetnya Rudi karena ternyata RI King kesayangannya gak ada di garasi, alias hilang. Gegerlah seisi rumah, padahal kamar saya persis di sebelah garasi. Tapi kami yang ada di dalam kamar gak mendengar suara-suara yang mencurigakan. Rudi terduduk lesu, RI King warna hijau kesayangannya hilang di gondol maling. Saya jadi gak enak sama Rudi. Malamnya saya masih gak enak perasaan. Setelah bercanda, saya bicara sendiri di dalam kamar. "Teteh, ini gimana sih?
Ada maling motor kok malah didiemin aja. Teteh lihat kan malingnya. Kenapa teteh nggak jagain tuh motor? Kan aku jadi nggak enak sama Rudi teh. Kayak orang gila ya. Entah teteh mendengar atau enggak omongan saya itu, tapi 3 hari kemudian ada kejadian yang cukup aneh. Ya, 3 hari kemudian terjadi sekitar jam 7 malam. Tiba-tiba motor Rudi sudah terparkir di halaman rumah teteh. Motor itu pulang kembali dalam keadaan utuh. Saya langsung menghubungi Rudi untuk menyampaikan kabar gembira itu. Rudi senangnya bukan main, sama kami juga senang banget. Alhamdulillah, entah siapa yang mengantarkan motor itu balik ke rumah, kami gak peduli. Ada yang lebih aneh lagi, yang kebetulan pertama kali menemukan motor itu terparkir di halaman rumah adalah Doni. Dan dia menemukan secari kertas yang menempel pada tangki bensinnya. Ternyata kertas itu adalah surat yang kurang lebih isinya adalah, "Maafkan saya karena telah mencuri motor ini. Motor saya kembalikan lagi dalam keadaan seperti semula." Ternyata itu surat dari pencuri motor. Dan yang bikin kaget adalah kalimat berikutnya. "Saya minta tolong, bilang kuntilanaknya jangan mengganggu dan menakut-nakuti saya lagi. Saya takut, saya nggak tahan. Saya minta ampun, saya minta maaf. Tolong suruh kuntilanaknya untuk pergi dan jangan ganggu saya dan keluarga saya lagi." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.